Malam ini kita akan bahas tentang konten Pak Guru Gembul yang pada intinya menyimpulkan berdasarkan salah seorang filsuf ya dan teolog dan ahli sejarah dan sosiolog dan ahli hukum asal Prancis namanya Jacques Ellul ya. Dan dia menyimpulkan bahwa Yesus itu sebenarnya adalah seorang anarkis. Kemudian dia masih sempat menyenggol Paulus. Paulus itu menyimpangkan ajaran Yesus. Jadi Yesus anarkis, Paulus pembelot. Nah, supaya kita tidak menciptakan straw man, saya tampilkan dulu referensi atau sumber yang diacu dan akan diberikan komentar kritisnya malam ini. Konten dari Pak Guru Gembul berjudul Alkitab Anarkis, versi sejarah Yesus yang hilang kini terungkap. Kalau saudara lihat di thumbnailnya, nanti saya akan tampilkan beberapa klip, tapi tidak tampilkan thumbnailnya. Kalau saudara lihat di thumbnailnya, dia kasih tulisan di situ ya, sejarah 1700 tahun yang hilang. Jadi Pak Guru Gembul ini mencurigai atau mungkin lebih tepat menuduh kekristenan menyembunyikan sejarah yang sebenarnya, bukan hanya tentang sejarah kekristenan yang asli, tapi juga ajaran Yesus yang asli. Dan menurut dia dapatkan referensinya, dapatkan bukti itu dari tulisan Jacques Ellul ya, yang berjudul Anarchy and Christianity. Nanti kita akan bahas itu. Nah, terkait dengan konten itu saudara, objektif saya, tujuan saya malam ini tidak untuk membuktikan apakah Yesus itu anarkis atau tidak. Itu beyond dari yang ingin saya buktikan malam ini. Yang ingin saya perlihatkan adalah sesuatu yang basic sekali, yaitu kemampuan untuk memahami literatur yang dibaca. Reading comprehension. Saudara, Indonesia ini ada di dalam darurat reading comprehension. Bahkan IQ pada skala nasional itu ada pada peringkat yang sangat-sangat underdog sekali ya. 78. Dari negara-negara di Asia itu IQ nasional kita itu 78. Mayoritas orang di Indonesia bisa membaca, melek huruf, tapi kemampuan memahami bacaan itu betul-betul sangat underdog. Nah, saudara, di kalangan mereka Pak Guru Gembul ini termasuk salah seorang yang dielu-elukan ya, seorang yang kritikal. Dan in fact saya punya apresiasi yang sangat khusus untuk Pak Guru Gembul, khususnya sikap kritisnya, lontaran-lontaran kritikalnya terhadap kaum radikal, orang-orang yang ekstrim dari pihak Islam di Indonesia. Itu apresiasi saya untuk beliau ya. Dan beberapa kontennya itu sangat menarik untuk diperhatikan karena dia bersikap kritis untuk hal-hal yang sangat memalukan dari kalangan mereka. But dalam sejumlah tanggapan saya untuk Pak Guru Gembul di channel ini, saudara bisa cek kembali dokumentasinya ada di channel ini. Literatur-literatur yang dia kutip ketika berbicara sesuatu tentang kekristenan, itu semua yang dia kutip itu pada dasarnya dia paham separoh, tapi secara total itu dia salah paham. Dia tidak paham. Sebenarnya orang ini argue for apa? Argue untuk poin yang apa itu dia tidak paham. Jadi reading comprehensionnya itu sangat parah sekali. Nah, ini orang begini yang menjadi influencer dan ditonton oleh, saya tadi cek itu sudah lebih dari 100.000 penonton, 100.000 viewers ya. Artinya ini seorang yang sangat masif pengaruhnya di Indonesia, tapi reading comprehensionnya itu sangat-sangat parah. Dan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan, tidak dimaksudkan untuk menghina, tapi untuk membuka mata kita bahwa di Indonesia ini kan cenderung doyan orang-orang yang seperti begini, yang gimmicknya bagus, yang kontennya lightingnya bagus, gambarnya bagus, kemudian pembawaannya itu dibikin sedemikian rupa sehingga terlihat tenang dan berbicara secara tenang dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini yang mempengaruhi publik dan orang berpikir bahwa inilah versi yang terbaik yang kita bisa jadikan sebagai acuan untuk edukasi bagi publik di Indonesia. Jadi orang kehilangan esensi dari edukasi, esensi dari pendidikan, esensi dari critical thinking, esensi dari apapun juga yang bajik, yang baik.
Mereka terpesona dengan hal-hal yang sifatnya kelihatan, yang sifatnya fenomena, yang sifatnya kasat mata. Dan ini sangat relevan dengan filsuf atau teolog atau sosiolog yang dikutip oleh Pak Guru Gembul. Nanti saya akan kasih saudara review dari cukup banyak buku yang diberikan, yang ditulis oleh Pak Jacques Ellul, yang dirujuk oleh Pak Guru Gembul di dalam kontennya itu. Saudara-saudara, jadi objektif saya ada dua. Yang pertama, memperlihatkan bahwa reading comprehension, pemahaman bacaan dari Pak Guru Gembul ini sangat underdog. Dan yang kedua, saya akan beyond dari ketidakkompetenan dari Pak Guru Gembul untuk menyimpulkan apa yang dimaksudkan oleh Jacques Ellul. Beyond dari itu, saya ingin mengedukasi saudara tentang pemikiran dari Jacques Ellul. Ini seorang yang sangat besar sekali, seorang filsuf yang sangat besar sekali, sudah meninggal, tapi legasinya untuk politik, legasinya untuk sosiologi, legasinya untuk society itu sangat besar sekali. Nah, tidak berarti kita akan setuju dengan segala sesuatu yang dikatakan oleh Jacques Ellul, tapi lontaran-lontarannya, buah pikirannya itu sangat provoking sekali ya, sangat menantang untuk kita refleksikan dan kita jadikan sebagai sparring partner untuk berpikir, bukan hanya tentang masyarakat, tentang antropologi, tentang sosiologi, tentang politik, tentang hukum dan lain sebagainya. Ini orang yang sangat besar sekali dan sudah menjadi objek studi kesarjanaan dari banyak orang ya, bahkan sudah ada society khusus atau kelompok kesarjanaan khusus yang menjadikan Ellul ini sebagai objek studi untuk mereka kembangkan dan refleksikan pemikiran-pemikirannya. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan malam ini? Yang pertama, kita akan lihat ringkasan konten Pak Guru Gembul. Nanti saya akan kasih 3 cuplikan dari video Pak Guru Gembul. Kemudian saya akan kasih komentar secara ringkas terkait dengan kesalahan-kesalahan basic yang ada di dalam konten itu. Kemudian kita akan lihat secara ringkas siapakah Jacques Ellul ya. Ini filsuf yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, yang berikut itu kita akan review sejumlah tulisan dari Jacques Ellul. Dengarkan baik-baik, Guru Gembul itu tidak terlalu penting. Sebenarnya saya hanya using dia untuk mengajarkan tentang pemikiran-pemikiran dari Jacques Ellul. Yang kalau saya bikin konten tersendiri, bikin sesi tersendiri tentang Jacques Ellul, teologi politiknya, tentang masyarakat, tentang teknologi, tentang etika dan lain sebagainya, saudara tidak akan tertarik. Karena apa? Nanti saudara akan lihat kritik-kritik dari Jacques Ellul ini itu sangat relevan sekali dengan mentalitas kita yang hidup saat ini. Nah, karena kita akan review beberapa literatur, 6 tulisan, 6 buku dari Jacques Ellul. Dia tulis lebih dari 50 buku dan 1000 artikel jurnal. Ini raksasa intelektual abad ke-20 ya. Yang pertama yang akan kita review adalah The Presence of the Kingdom of God. Ini sebenarnya terjemahan yang agak bebas karena di dalam bahasa Prancisnya itu judul yang sebenarnya adalah Presence in the Modern World ya. Itu sudah ada revisi terjemahannya tahun 2016. Kemudian yang kedua tentang propaganda. Saudara-saudara, kita hidup di dalam sebuah era di mana propaganda itu memainkan sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi kita perlu lihat review secara singkat pemikiran-pemikiran dari Ellul mengenai propaganda, bahaya dari propaganda di dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan politik, kehidupan bernegara. Kemudian yang ketiga, The Humiliation of the World. Ini juga sesuatu yang sangat bagus sekali. Nanti kita akan lihat reviewnya secara ringkas. Kemudian The Political Illusion. Kemudian The Subversion of Christianity, kemudian yang terakhir Anarchy and Christianity. Nah, ini buku yang dikutip oleh Pak Guru Gembul. Nanti saya akan perlihatkan di poin ini. Pak Guru Gembul sebenarnya tidak paham apa yang dikatakan oleh Jacques Ellul di dalam buku ini ya. Dia sembarang aja. Dia membaca buku itu sambil berhalusinasi. Itu sebabnya saya taruh di thumbnail itu tutorial membaca sambil halu ala Guru Gembul. Ya, dia membaca Ellul, dia dapatkan pemikiran Ellul sedikit atau bisa dikatakan kalau kita bermurah hati separuh, tapi kemudian dia simpulkan jauh dari yang dimaksudkan oleh Ellul. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan Ellul ketika dia bicara tentang Anarchy and Christianity, dan poin-poin yang ada di dalam video Pak Guru Gembul itu mayoritas berasal dari buku tersebut.
Elul tidak bermaksud seperti yang disimpulkan oleh Pak Guru Gembul. Nah, karena itu mari kita mulai dengan poin yang pertama. Ringkasan konten Pak Guru Gembul. Saya akan tampilkan 3 klip dari video Pak Guru Gembul. Kita mulai dari klip yang pertama. Kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin lalu saya menemukan sebuah artikel yang mengantarkan saya kepada beberapa buah buku yang secara mengerikan menjelaskan ada versi lain atau perspektif sejarah lain. Oke. Saudara lihat buku yang ditampilkan oleh Pak Guru Gembul, itu yang nanti akan saya review di poin yang ke-8 ya, Anarchy and Christianity. Anarchy and Christianity, ini buku yang dirujuk oleh Pak Guru Gembul. Nah, Pak Guru Gembul mengatakan bahwa ini bicara tentang sejarah kekristenan. Mari kita dengar sedikit lagi ya, apa yang dikatakan Pak Guru. Sejarah lain terkait dengan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sampai di sini dulu. Buku ini tidak bicara tentang sejarah. Memang betul Elul adalah seorang sejarawan juga. Salah satu kepakaran Elul adalah sebagai historian. Tapi buku Anarchy and Christianity itu bukan buku sejarah. Itu adalah buku political theology, teologi politik. Jadi membaca Anarchy and Christianity, lalu you simpulkan itu Elul sedang bicara tentang sejarah kekristenan, itu berarti you sudah for start. Pada langkah pertama you sudah tidak paham. Karena ingat, memahami literatur itu pertama, hal paling penting yang sangat you harus ngerti, ini buku dalam genre apa. Nah, Anarchy and Christianity is not a historical elaboration of Christianity. Itu bukan elaborasi historical mengenai kekristenan. Itu adalah political theological reflection. Refleksi teologi politik mengenai sikap politik Yesus sebagaimana ada di dalam Perjanjian Baru, dan bahkan dia bahas juga dari dalam The Hebrew Bible atau dari dalam Perjanjian Lama. Jadi Pak Guru Gembul pada langkah pertama saja sudah salah. Nah, ingat ya, kalau you salah mengidentifikasi genre, jenis sebuah literatur, you akan completely salah memahami literatur itu. Ingat ya, membaca buku biologi itu beda dengan membaca buku filsafat. Membaca buku filsafat beda dengan membaca buku teologi. Membaca buku teologi itu beda dengan membaca buku sejarah atau buku macam-macam. Jadi genre itu sangat menentukan pemahaman kita tentang apa yang hendak diargue oleh penulis yang bersangkutan. Nah, Pak Guru Gembul salah mengidentifikasi genre dari Anarchy and Christianity dari Jacques Ellul. Jacques Ellul ketika menulis buku itu tidak menulis sejarah. Dia menulis refleksi teologis mengenai sikap politik Yesus atau sikap Yesus terhadap otoritas, sikap Yesus terhadap pemerintah. Dan dia bukan hanya membahas sikap Yesus, tapi membahas dari dalam Perjanjian Lama, Yesus, kemudian kitab Wahyu, dan juga surat-surat Paulus. Jadi itu kesalahan yang pertama. Sekarang mari kita lanjutkan. Bahwa beliau itu adalah bukan hanya tokoh spiritual, bukan hanya tokoh agama, tetapi beliau adalah salah satu tokoh filosof anarki pertama di dunia dan membawa ajaran-ajaran anarkisme yang secara eksplisit dan tegas dijelaskan dalam kitab suci yang dia bawa. Ya, sampai di sini dulu. Pertama, Yesus tidak membawa kitab suci. Itu kan retorika Islamik. Kekristenan tidak pernah percaya, termasuk Yahudi juga tidak pernah percaya Musa membawa kitab suci, Daud membawa kitab suci. Itu kan retorika Islamik. Kamu sedang membaca tulisan dari seorang Kristen, seorang filosof Kristen yang tidak percaya ada nabi yang membawa kitab suci. Jadi jangan masukkan retorika dan asumsi Islamik kamu ketika membaca literatur-literatur yang tidak percaya kepada iman Islamik kamu. Nah, saya tidak menyalahkan iman Islamik kamu di sini. Maksud saya adalah kamu sebagai seorang yang belajar, kamu harus bisa membedakan ini orang datang dari worldview yang mana, wawasan dunia yang mana. Kalau dia seorang Kristen, kamu jangan campur adukan dengan apa yang kamu mengerti dan yang kamu imani sebagai seorang Muslim.
Begitu kamu mencampur adukan itu akan jadi siskabab. Itu akan menjadi jus mangga, jus pepaya, menjadi jus semangka. You campur aduk jadi satu, kemudian menjadi mixing juice. Jack Ellul tidak percaya bahwa Yesus membawa kitab. Jadi waktu kamu gunakan retorika itu, kamu sedang memperkosa Jack Ellul ketika dia menulis Anarchy and Christianity. Jangan mencampur adukan segala sesuatu. Kenapa segala sesuatu kamu harus pakai retorika Islamik? Itu pertanyaan saya. Dunia ini tidak isinya Islam doang. Ini kita harus kasih tahu tanpa harus dianggap mengekspresikan kebencian atau mengekspresikan penghinaan. No, itu jauh dari semua itu. Yang kita inginkan adalah akurasi. Akurasi di dalam merepresentasikan literatur yang kita baca. Kalau kita baca tulisan seorang Kristen, kita bicara sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang yang bersangkutan. Jangan dicampur aduk. Jack Ellul tidak percaya bahwa Yesus itu bawa-bawa kitab. Tidak ada percaya itu. Tidak percaya begitu. Kekristenan juga tidak percaya begitu. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Simak videonya, kita akan bahas tentang salah satu versi yang paling banyak ditutup-tutupi. Nah, ini juga sudah mulai lagi. Sudah langsung masuk ke teori konspirasi dia. Sudah langsung masuk ke teori konspirasi dia. Jadi, Pak Guru Gembul ini sebenarnya menuduh orang-orang Kristen mentutup-tutupi ajaran Yesus yang sebenarnya. Jadi thanks to Jack Ellul yang dibaca secara semraut oleh Guru Gembul, yang dia sendiri tidak paham apa yang dikatakan Jack Ellul, nanti saya akan buktikan. Kemudian dia menuduh orang-orang Kristen menyembunyikan ajaran dan sejarah kekristenan yang sebenarnya. Inilah yang saya sebut sebagai orang membaca sambil berhalusinasi. Jadi apapun bacaannya, mendadak masuk ke situ teori konspirasi. Ini orang-orang Kristen ini berniat banget untuk menipu dunia ini. Ajaran Yesus modelnya begitu, tapi mereka ngajarinya begini. Kemudian mereka tutup-tutupi itu supaya orang tidak tahu ajaran Yesus. Jadi terima kasih ya Pak Guru Gembul, Anda telah berhasil untuk membongkar kedok kekristenan yang menyembunyikan ajaran Yesus yang asli selama 1700 tahun. Kemudian nanti kalau kita minta Anda membuktikan apa buktinya orang-orang Kristen menyembunyikan itu, dan in fact Jack Ellul juga tidak pernah bilang bahwa orang Kristen menyembunyikan itu. Kita minta Anda membuktikan tuduhan Anda itu, baru nanti mencelek-mencelek. Jadi setiap kali muncul ke publik, orang Kristen harus selalu menjadi pihak membuat konspirasi, menghilangkan ajaran Yesus yang asli, kemudian menutup-nutupi itu dan berbohong kepada dunia ini. Itu kan implikasi dari retorika yang Anda gunakan. Sejarah yang ditutup-tutupi selama 1700 tahun. Bagus sekali. Oke ya, jadi itu komentar untuk klip Pak Guru Gembul yang pertama. Sekarang kita ke klip yang kedua tentang sebenarnya apa yang dia mengerti mengenai tulisan Jack Ellul tentang Yesus itu seorang anarkis. Anarkisme itu mengalami peyorasi tertentu sampai kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anarkisme itu memang memiliki konotasi yang buruk. Tetapi kalau misalkan kita berpandangan secara netral, yang dimaksud dengan anarkisme atau anarko itu sebenarnya adalah paham berpikir. Oke, sampai di sini Pak Guru Gembul betul. Kata anarki itu sendiri tidak. Banyak orang sekarang kalau bilang kamu itu anarkis, berarti orang yang cenderung memperjuangkan aspirasinya dengan melakukan kekerasan. Artinya tidak peduli dengan hukum. Tapi sebenarnya dari etimologinya, kata anarki itu kan berasal dari kata bahasa Yunani anarkia. Dari dua kata, preposisi an atau anna yang berarti without, tanpa, dan arke. Arke itu bisa berarti ruler, bisa berarti pemerintah,
bisa berarti law, bisa berarti aturan. Jadi tanpa pemerintah, tanpa otoritas, tanpa law. Jadi anarki itu berarti satu filsafat politik yang mengatakan bahwa society itu seharusnya without government, tanpa pemerintah, tanpa ruler, tanpa authority, tanpa law. Jadi anarki itu tidak harus berarti kekerasan. Jadi Pak Guru Gembul tidak mengatakan bahwa waktu dia sebut Yesus itu anarkis atau membawa ajaran anarkisme, Pak Guru Gembul tidak bermaksud mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan kekerasan. Nah, banyak orang yang tertipu dengan istilah semacam itu karena mereka lebih memahami istilah anarkia dalam pengertian sekarangnya. Padahal secara etimologis, kata itu semata-mata berarti orang yang menolak otoritas atau menolak ruler, menolak law. That's it. Nah, kalau orang menolak otoritas, menolak pemerintah, menolak ruler kan menjadi kaotik kan. Jadi orang bisa berbuat apa saja. Itulah sebabnya orang lebih mengkaitkan kata anarki itu dengan kekerasan atau dengan sesuatu yang semraut, kaotik, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya artinya itu bukan itu. Jadi pada poin itu Pak Guru Gembul benar tentang pengertian etimologis dari kata anarki. Ingat ya, semua istilah yang kita gunakan, istilah-istilah penting yang kita gunakan itu kan sebenarnya istilah-istilah yang mengalami perkembangan arti atau penyempitan arti. Nah, dalam kaitan dengan istilah anarki, sebenarnya dia bisa lebih tepat disebut mengalami pergeseran arti. Jadi arti awalnya itu tidak harus berarti kekerasan, tapi sekarang kalau orang gunakan istilah anarki, maka itu lebih dikaitkan dengan chaos ya, keributan, kekerasan, dan lain sebagainya. Padahal arti awalnya itu tidak begitu. Jadi pada poin itu satu kali lagi Pak Guru Gembul betul. Gagasan bahwa idealnya manusia itu tidak boleh hidup dalam kungkungan hierarki, bahwa tidak boleh ada orang yang mengatur orang yang lain, bahwa pemerintahan itu, negara itu, konstitusi itu sebenarnya adalah kezaliman karena dia mengklaim memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengatur orang lain. Oke, sampai di sini dulu. Saudara ingat pengertian dasar itu. Anarki berarti tidak boleh ada otoritas eksternal yang mengatur orang lain. Itu pengertian dasar dari anarki. Nah, apakah Yesus mengajarkan anarki dalam pengertian itu? Dan apakah Jacques Ellul yang dikutip oleh Pak Guru Gembul mengatakan bahwa Yesus mengajarkan anarki dalam arti you tidak perlu pemerintah, you tidak perlu ruler, you tidak perlu hukum, you tidak perlu apapun di luar dirimu yang mengatur kamu. Apakah Jacques Ellul mengatakan bahwa Yesus mengajarkan begitu? Pak Guru Gembul memberi kesan bahwa itulah yang dikatakan oleh Jacques Ellul di dalam tulisannya. Mari kita dengar, kemudian nanti kita akan lihat sebenarnya Jacques Ellul argue-nya. Padahal setiap orang kan harusnya bebas berkehendak, bebas berpikir, bebas melakukan apapun sejauh itu dia bisa pertanggungjawabkan sendiri. Lalu bagaimana ceritanya ada sebuah negara, ada sebuah pemerintahan yang dia mengklaim bahwa saya berhak dan saya memiliki otoritas untuk mengatur orang lain harus melakukan ini, orang itu harus melakukan hal yang seperti ini, menggerakkan pasukan-pasukan untuk berkorban jiwa dan raga demi kepentingan politik tertentu, tumpah darah dan sebagainya. Kan ini tidak layak. Nah, paham anarkisme itu sebenarnya adalah paham yang seperti itu. Anarkisme itu artinya adalah tidak mengakui otoritas atau tidak mengakui hierarki, kasta dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini dipahami bahwa anarkis itu berarti ya memang tidak ada peraturannya, karena tidak ada peraturannya ya brutal. Nah, kita akan memandang versi yang pertama, bukan versi yang kedua, bahwa anarkisme itu sebenarnya adalah gagasan bahwa seseorang itu tidak memiliki kasta dan seharusnya tidak memiliki otoritas untuk mengatur orang lain secara kelembagaan atau secara institusional. Kita misalkan mengenal bahwa dalam Kristen, Yesus itu konon pernah berkata, jika kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jika selendang kamu ditarik, ya serahkan saja pada dirinya dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini oleh seorang filosof terkemuka dari Prancis namanya Mamang Ellul itu dijadikan sebuah argumentasi bahwa
tepat disinilah ajaran Kristen terbukti sebagai penganut anarkisme. Jadi lo ini bagaimana ceritanya kalau misalkan ditampar pipi kanan kemudian berikan pipi kiri, itu jadi anarkisme. Jadi gini Baraya, anarkisme itu tidak menghendaki adanya hukum eksternal. Yang ada itu adalah setiap orang berhak untuk menentukan kehidupannya tanpa intervensi dari pihak lain. Jadi fokusnya adalah kesederhanaan. Dan karena itu maka seharusnya dia tidak usah menghukum orang lain. Biarlah orang lain itu mendapatkan hukumannya secara ke dalam kesadarannya itu. Ya walaupun sebenarnya dalam konteks ini anarkisme itu terpecah menjadi banyak sekali kelompok dan golongan, tetapi intinya adalah tidak boleh atau tidak berhak orang lain itu untuk mengatur orang yang lain lagi. Oke, jadi saudara, waktu saya dengar ini, saya bilang orang ini sebenarnya dia tidak membaca, dia hanya lihat etimologi kata anarki, kemudian dia lihat Jacques Ellul gunakan kata anarki untuk Yesus, kemudian dia pikir Jacques Ellul mengatakan Yesus anarki berarti sama dengan pengertian etimologi yang dia kutip dari Britannica, ensiklopedia Britannica tadi. Dan nanti kita akan lihat di dalam Anarchy and Christianity, Jacques Ellul mendefinisikan anarki dengan sangat berbeda dari yang dijelaskan oleh Jacques Ellul. Jacques Ellul tidak mengatakan anarki dalam pengertian you tidak perlu otoritas, you tidak perlu hukum, you tidak perlu ngatur-ngatur orang lain. Jadi Jacques Ellul tidak mengatakan bahwa menurut Yesus, ajaran Yesus yang asli adalah kita tidak perlu pemerintah. Kita tidak perlu hukum, kita tidak perlu otoritas eksternal untuk mengatur hidup kita. Itu completely jauh dari yang dimaksudkan oleh Jacques Ellul di dalam Anarchy and Christianity. Lain sekali. Jacques Ellul tidak mendefinisikan anarki dalam pengertian itu. Jadi Pak Guru Gembul ini, itu yang tadi saya bilang, ini reading comprehensionnya parah sekali. Betul-betul parah sekali. Dia tidak lihat apa definisi dari anarki yang digunakan oleh Jacques Ellul. Tapi dia pergi kepada ensiklopedia Britannica, kemudian dia kutip, kemudian dia pikir Jacques Ellul gunakan anarki dalam pengertian itu. Jadi ketika Jacques Ellul bicara Yesus anarki, membawa ajaran anarki, maka itu berarti Yesus bilang kamu tidak perlu diatur orang lain. Tidak perlu otoritas, tidak perlu hukum, tidak perlu orang. Bukan itu yang dikatakan oleh Jacques Ellul. Makanya baca itu jangan sambil tidur, jangan sambil menghayal. Itu literatur dari orang yang sangat penting sekali, sangat besar sekali, sangat pintar sekali, sangat luar biasa punya pemikiran yang mempengaruhi politik di Eropa. Dan kemudian kamu bikin jadi siskabab. Kamu bikin jadi siskabab. Ini kan mengerikan sekali. Nah, saudara, karena itu saya beyond daripada sekadar membuktikan Pak Guru Gembul ini ngawur dalam membaca Jacques Ellul, saya akan kasih lihat kepada saudara, ini orang pemikirannya sangat deep sekali, dan kita akan lihat itu dalam 6 buku yang dia tulis, tentu tidak akan detail, tapi saya akan kasih saudara pemikiran utama dari setiap buku itu, kritik apa yang dia berikan kepada society, kepada masyarakat, termasuk kepada negara, dan mari kita refleksikan itu, karena mayoritas fenomena yang di dalamnya kita hidup sekarang di dalam dunia yang sekarang itu sangat relevan dengan kritik-kritikan dari Jacques Ellul, dan kita perlu refleksikan itu supaya kita lihat ini sesuatu yang menarik dan sangat penting untuk saya pertimbangkan, memperbaiki harapan, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki attitude kita, memperbaiki filosofi of life kita, termasuk relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan negara, dan lain sebagainya. Itu Jacques Ellul sangat penting sekali. Jadi mari kita lihat tentang apa yang dikatakan oleh Jacques Ellul. Tapi sebelumnya saya ingin kasih saudara ringkasan latar belakang dari Jacques Ellul ini ya. Saudara, tadi saya katakan Jacques Ellul ini adalah seorang yang berasal dari Prancis. Dia seorang filsuf, seorang sosiolog, seorang teolog, seorang historian, dan bahkan dia memiliki gelar doktor juga dalam bidang hukum. Jadi saudara lihat, ini orang punya kompetensi, punya pengetahuan, itu multidisiplin ya, sosiologi, filsafat, sejarah, termasuk juga teologi, termasuk juga di dalam bidang hukum. Nah, yang menarik adalah begini, dari sekitar 50 atau 60 buku yang dia tulis selama dia hidup, dia meninggal tahun 1994,
lahir tahun 1912. Dari 50 sampai 60 buku yang pernah dia tulis dan lebih dari 1000 artikel jurnal yang sudah dia publikasikan, hampir separuh dari buku-buku itu merupakan Bible study, merupakan eksposisi Alkitab. Jadi ini orang punya kecintaan yang sangat besar terhadap kitab suci dan dia memberikan refleksi-refleksi ekspositoris terhadap kitab-kitab di dalam Alkitab, misalnya tentang kitab Wahyu, misalnya tentang kitab Pengkhotbah, misalnya juga tentang kitab Dua Raja-Raja, termasuk tema-tema penting di dalam Alkitab seperti the meaning of city throughout the Bible, makna kota di dalam Alkitab. Saudara, kalau saudara studi tentang city, kota di dalam Alkitab, itu sesuatu yang sangat menarik sekali ya, mulai dari Kejadian pasal 4, kemudian mereka membangun kota, kemudian nanti puncaknya Babel. Jadi kota itu pada awalnya cenderung mewakili sesuatu yang sangat jahat sekali ya, mencari glory, mencari nama sendiri, dan digunakan sebagai ekspresi keangkuhan manusia. Kami tidak perlu Tuhan, kami bisa mencari our own glory, kemuliaan kami sendiri. Itu kota di dalam kemunculan pertamanya di dalam Perjanjian Lama. But karena tendensi yang buruk semacam itu, kalau saudara baca Jacques Ellul, Tuhan membalik itu ya. Jadi ada, meskipun manusia cenderung menggunakan kota untuk membangun nama kemuliaan bagi dirinya sendiri, Tuhan reverse itu, Tuhan balik itu. Ada satu kota yang melahirkan seorang imam, seorang raja yang baik. Misalnya Melkisedek datang dari kota Salem. Kemudian nanti Tuhan membangun satu kota yang menjadi prototipe, menjadi bayangan, bukan prototipe, menjadi bayangan awal dari langit baru dan bumi baru, yaitu Yerusalem. Saudara ingat di dalam Wahyu pasal 21-22, langit baru dan bumi baru disebutkan dengan satu ungkapan metaforik yang lain, yaitu Yerusalem baru. Jadi Tuhan membalik motivasi, tujuan jahat, tujuan buruk dari manusia ketika membangun kota. Tuhan membalik itu menjadi sesuatu yang baik dan menjadikannya sebagai metafora, simbol dari pengharapan akan kehidupan di dalam langit baru dan bumi baru. Sangat luar biasa, amazing refleksi ekspositoris dan teologis dari Jacques Ellul, atau the meaning of money throughout the Bible, yaitu uang di dalam Alkitab. Tema-tema yang sangat penting ya. Jadi hampir separuh dari tulisan Jacques Ellul itu merupakan Bible study tentang tema-tema di dalam Alkitab atau kitab-kitab tertentu di dalam Alkitab. Nah, karena itu saudara, dari tulisan-tulisannya itu kita akan lihat beberapa tulisannya yang major, yang sangat penting sekali. Yang pertama yang akan kita review adalah bukunya yang berjudul The Presence of the Kingdom of God, atau yang di dalam edisi terjemahannya yang baru adalah Presence in the Modern World ya. Nah, ini buku yang sangat menarik sekali. Di dalam buku ini pada dasarnya dia argue bahwa kita orang-orang Kristen, meskipun kita hidup di dalam negara, di dalam state, dan kita hidup di dalam negara yang berbeda, apakah di Jerman, apakah di Amerika, apakah di Inggris, apakah di Indonesia, apakah di Papua Nugini, apakah di Malaysia, di Singapura. Kita hidup di dalam negara-negara yang berbeda di dalam dunia ini, di berbagai belahan dunia. Tapi sebenarnya secara esensial kita adalah warga negara dari another country. Jadi kewargaan politik kita di dalam dunia ini itu berbeda, itu diverse, berbeda sekali. But sebenarnya secara spiritual, secara teologis, kita punya satu kewarganegaraan, yaitu kita berasal dari sebuah dunia yang lain. Kita adalah warga dari sebuah kerajaan yang lain. Saudara ingat di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, Paulus mengatakan kewargaan kita adalah di surga. Jadi kita berasal dari another country. Dan karena itu, values, nilai-nilai yang harus kita hidupi, itu tidak boleh konform dengan nilai-nilai di dalam dunia ini. Nilai-nilai tentang selfishness, cinta diri, atau cinta uang, atau lust, atau hedonisme, konsumerisme, kemudian macam-macam.
Kita tidak boleh konform dengan itu. Kita harus lebih mentaati values dan agenda dari raja kita yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu inti argumen dari 2 bab pertama di dalam buku yang berjudul Presence in the Modern World. Kehadiran di dalam dunia modern. Kemudian di dalam bab-bab yang berikut, dia bicara tentang end and means, tujuan dan sarana. Dan di sini dia mulai bicara tentang teknologi. Saudara, refleksi filosofikal dari Jacques Ellul tentang teknologi itu sangat luar biasa amazing. Dia mulai dengan mengingatkan kita, saudara ingat teknologi itu, kata itu sebenarnya berasal dari 2 kata, yaitu teknik dan logos. Misalnya kalau saudara bicara tentang biologi, bios dan logos, jadi studi atau ilmu tentang kehidupan. Kemudian geografi, itu ilmu atau studi tentang geografi. Kemudian teologi, studi atau ilmu tentang ketuhanan. Macam-macam. Jadi ada logosnya di situ, teknologos. Artinya teknologi itu tidak bisa reduksi hanya semacam alat. Teknologi itu bukan sekadar laptop, bukan sekadar handphone, bukan sekadar bukan sekadar itu. Teknologi itu ada ilmunya, ada studinya, ada way of thinkingnya, ada paradigmanya. Nah, orang-orang yang hidup di dalam dunia yang serba canggih teknologi sekarang, menjadikan teknologi itu semata-mata sebagai alat, semata-mata sebagai means, sebagai sarana. Dan bukan hanya sebagai sarana, tapi sarana sekaligus tujuan. Jadi teknologi itu telah kehilangan paradigmanya, telah kehilangan filsafatnya, sehingga orang lebih tertarik sekarang. Kalau orang bicara di dalam dunia yang sekarang, orang lebih tertarik tentang kamu bisanya apa, kamu skillnya apa, kamu bisa menghasilkan apa. Mereka tidak bertanya tentang bagaimana kehidupan spiritualmu, bagaimana tentang kehidupan doamu, bagaimana tentang hubunganmu dengan Tuhan, apa pandanganmu tentang justice, apa pandanganmu tentang truth, apa pandanganmu tentang kebenaran, apa pandanganmu tentang keadilan. Orang tidak mau tertarik dengan itu. Itu orang sama sekali tidak tertarik dengan itu. Yang mereka tanya kamu adalah kamu skillnya apa, kamu pendidikannya apa, kamu bisa gunakan apa, kamu bisa gunakan Word, bisa gunakan Excel, kamu bisa gunakan PowerPoint, bisa AI dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu itu tentang means, segala sesuatu itu hanya tentang teknik. Tapi yang mereka buang adalah logosnya. Jadi meskipun mereka sebut itu teknologi, tapi sebenarnya yang mereka bicara, yang mereka maksudkan itu hanya teknik, hanya alatnya, hanya produktivitasnya. Tapi yang mereka buang adalah logosnya, yang mereka buang adalah ilmunya, yang mereka buang adalah virtunya, yang mereka buang adalah kebajikannya, yang mereka buang adalah moralitasnya, yang mereka buang adalah spiritualitasnya. Dan itulah sebabnya di dalam masyarakat semacam ini, teknologi itu bukan hanya menjadi alat, tapi teknologi itu menjadi berhala. Saudara lihat orang-orang sekarang, lihat-lihat berita kapan iPhone terbaru itu muncul. Why? Karena mereka mulai mengasosiasikan teknik tadi, means tadi, dengan ends, tujuan. Jadi sesuatu yang sebenarnya menjadi alat untuk mempermudah kita bekerja, mendadak menjadi tujuan, jadi sarana sekaligus tujuan. Karena pada teknologi itu sendiri yang mereka asosiasikan dengan alat itu, teknologi itu menjadi simbol dari harga diri mereka. Jadi kalau pakai iPhone yang terbaru, tidak mau kalah, itu menjadi simbol dari mereka itu worth it, mereka itu berharga. Nah, coba you duduk dan pikir baik-baik. Sejak kapan nilai diri manusia ditentukan oleh dia pakai iPhone berapa? Atau mobil terbaru? Sejak kapan nilai diri manusia, keberhargaan hidup manusia ditentukan oleh kamu pakai mobil mereknya apa? Dan keluaran tahun berapa? Atau kamu pakai laptop mereknya apa? Keluaran tahun berapa? Itu semua kan cuma sarana. Tapi sarana yang kemudian dijadikan tujuan.
judul bab berjudul Ends and Mean, tujuan dan sarana, dan dia kaitkan itu dengan kecelakaan besar manusia sekarang di dalam menggunakan dan memperlakukan teknologi. Lalu ada satu bab lagi tentang komunikasi. Nah, bab tentang komunikasi ini saya akan skip saja karena kemudian nanti dia akan kembangkan menjadi sebuah buku yang lain yang berjumlah sekitar 400-an halaman. Saudara-saudara, saya membaca khusus tentang Jacques Ellul ketika saya ikut seminar public theology, ya, teologi publik dari Profesor Benjamin Intan, ya. Memang beliau tidak bahas khusus tentang itu, tapi pemikiran-pemikiran Jacques Ellul itu sangat relevan dengan teologi publik. Propaganda. Dan menurut dia begini, dalam kaitan dengan komunikasi. Dengar ini baik-baik, ini hal-hal yang sangat penting sekali untuk saudara refleksikan. Misalnya tadi saya jelaskan tentang apa yang dijelaskan atau elaborasi refleksi filosofikal dari Jacques Ellul tentang teknologi tadi. Oh, itu nusuk banget, pas banget dengan apa yang menjadi penyakit dari kehidupan kita di dunia yang sekarang. Termasuk tentang komunikasi, tentang propaganda. Dan menurut Jacques Ellul, kita hidup di dalam dunia di mana dalam satu hari kita itu dibombardir dengan ratusan ribu informasi dan pesan. Nah, kalau you hidup di dalam dunia yang masif dengan informasi, makanya saya bilang, kalau you kaya informasi, tidak berarti you pintar. Orang zaman sekarang itu jauh lebih bodoh otaknya dibandingkan dengan orang yang kurang informasi. Orang yang kurang informasi tapi banyak berpikir dan banyak berefleksi, dia jauh lebih pintar daripada orang yang jarang mikir tapi banyak informasi. Saudara punya handphone begini, saudara punya bukan hanya ribuan tapi bahkan bisa jutaan informasi di dalam. Tapi pertanyaan, kalau you punya jutaan informasi di dalam satu device ini, apakah itu membuat saudara pintar? Tidak. Malah membuat saudara malas, malah membuat saudara tidak usah mikir. Segala sesuatu saudara simpan di sini. Oke, kalau saya butuhkan saya tinggal cari. Jadi yang mengetahui informasi, yang menyimpan informasi, yang mengelola informasi bukan saudaranya, tapi device. Nah, poin saya itu begini, dan poin Jacques Ellul itu begini. Kita hidup di dalam dunia di mana kita dibombardir dengan sangat masif informasi yang kita terima tiap hari. Nah, di dalam fenomena masifnya informasi yang kita terima tiap hari itu, pertanyaan paling fundamentalnya adalah bagaimana engkau membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Bagaimana engkau membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah dari ribuan atau bahkan jutaan informasi yang membombardir kamu sekarang. Kalau you buka TikTok sekarang, video-video pendek itu dalam 1 jam, you bisa scroll sampai ratusan bahkan ribuan video pendek. Artinya you punya banyak sekali informasi. Sekarang pertanyaan, bagaimana you bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah? Nah, ada satu cara manusia sekarang, kosmos sekarang, di dalam menghandle masifnya informasi itu adalah menciptakan apa, ini istilah dari Jacques Ellul, menciptakan apa yang disebut dengan explanatory myth. Mitos explanatoris. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Karena kita tidak punya kapasitas untuk mengevaluasi yang mana yang baik, yang mana yang benar, maka kita mulai membuat evaluasi berdasarkan saya suka dan saya tidak suka. Nah, hal-hal yang saya tidak suka, saya akan kasih label. Misalnya, ini contoh aja. Misalnya kemarin, Pak Romo Alfons Kolo, karena dia sudah tidak bisa berargumentasi tentang Marian Dogmas itu, kemudian dia bikin konten. Pendeta MYM dan Deking Gadas membenci Maria dan membenci Katolik. Nah, kalau gunakan istilah dari Jacques Ellul, itulah yang disebut dengan explanatory myth. Mitos explanatoris. Jadi supaya saya tidak usah repot dengan mikir tentang apa yang orang itu ngomong, mengevaluasi sana-sini, saya kasih aja label. Kalau saya tidak suka, saya sebut itu kebencian. Kalau saya tidak suka, saya sebut itu fitnah. Saya sebut itu sebagai orang-orang yang tidak move on.
atau orang-orang yang duduk di barisan sakit hati. Jadi kita cenderung menciptakan label-label untuk informasi-informasi atau hal-hal yang kita tidak suka, dan label-label itu berfungsi sebagai explanatory mitos, mitos explanatoris. Artinya kita ingin make sense, membuat orang lain, oke, kenapa saya tidak terima itu? Karena dia masuk dalam kategori ini. Itu yang disebut dengan explanatory myth. Nah, apa kaitannya dengan propaganda? Saudara tahu, cara orang melakukan propaganda adalah dengan memanfaatkan explanatory myths semacam itu. Jadi karena masyarakat ini sudah punya banyak sekali explanatory myths, misalnya penghujat, pemfitnah, penista agama, kemudian barisan sakit hati, macam-macam. Kalau di politik itu kan macam-macam. Macam-macam. Lalu lawan-lawan politik misalnya, tinggal dia kategorikan aja, oh orang ini kamu ndak usah pilih karena dia masuk dalam kategori ini. Dia masuk dalam kelompok barisan sakit hati. Dia masuk dalam kelompok koruptor. Dia masuk dalam kelompok penghujat. Dia masuk dalam kelompok penghina dan lain sebagainya. You menciptakan explanatory myths, kemudian you membuat propaganda dengan cara mengkelompokkan orang-orang ke dalam kelompok-kelompok itu. You ndak usah repot-repot lagi. Massa akan dengan sendirinya ada di pihak kamu. Nah, the whole point dari propaganda adalah apa? Manipulasi. Kamu memanipulasi orang untuk bertindak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan menggunakan sarana apa? Menggunakan sarana media, menggunakan sarana kuasa, jabatan, menggunakan sarana ketenaran, popularitas, macam-macam. Jadi kalau orang itu populer, misalnya followernya banyak, dia tinggal ciptakan aja satu kelompok, satu explanatory myth yang jelek. Kemudian ketika orang itu dia udah ndak bisa bikin apa-apa, dia tinggal kategorikan aja, oke, orang ini masuk dalam kategori ini, kamu ndak usah ikut dia dan lain sebagainya. Tanpa you perlu capek-capek lagi. Saudara, kita hidup di dalam dunia semacam ini sekarang. Kalau sudah mau pilpres atau mau pilkada, saudara mulai lihat di media-media itu. Kalau dia dukung seseorang, yang dia tampilkan itu, orang ini pergi kunjungi orang miskin. Kemudian ngomong dengan tukang sayur, ngomong dengan tukang bakso. Saudara pikir itu apa? Dia sedang menggiring saudara untuk mengkategorikan orang ini sebagai orang yang ada di pihak wong cilik. Kalau dia tidak suka lawannya, mendadak pembicaraan-pembicaraan atau hal-hal yang selama ini dia tidak peduli, tapi karena ini pilkada, dia mulai munculkan ke publik. Untuk apa? Menggiring opini publik bahwa oke, jangan pilih orang itu, pilih saya dong, saya baru ngomong dengan tukang bakso, saya ngomong dengan orang yang papanya meninggal, dan lain sebagainya. Itu propaganda. Dan itu intinya semua adalah manipulasi. Nah, kita sebenarnya adalah masyarakat yang tidak sadar dengan strategi propaganda semacam ini, sehingga kita pikir kita memberikan hak suara atas keinginan kita sendiri, tapi sebenarnya kita semua adalah korban dari propaganda. Nah, poin dia adalah kekristenan tidak boleh begitu. Kekristenan itu tidak boleh manipulatif, karena kekristenan itu tentang truth. Misalnya dia kasih contoh tentang Yesus, ada orang yang mau mengikut Yesus di Matius pasal yang ke-8. Guru, aku hendak mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kemudian Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tidak menggunakan manipulasi. Yesus mengatakan, kalau you mau ikut saya, you harus tahu ini tidak akan mudah loh. Tidak ada fasilitas yang saya janjikan, tidak ada kenyamanan yang saya janjikan, tidak ada apapun yang menurut kamu bisa diberikan oleh para penguasa dunia ini kepada kamu kalau kamu ada di pihak mereka. Saya tidak kasih kamu itu semua. Dan dia ungkapkan itu dengan ungkapan metaforik. Serigala punya liang, burung punya sarang. Yesus tidak menggunakan propaganda. Jadi Yesus bukan hanya memberitakan kebenaran, tapi caranya pun adalah cara yang benar. Ini sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita ingat
di dalam zaman semacam ini. Karena di dalam zaman semacam ini, apalagi di era kecanggihan teknologi semacam ini, sangat gampang untuk menggiring massa melakukan apa saja, yang penting kita menguasai media. Video-video pendek 1 menit, 2 menit, yang penting dapat poinnya. You bisa giring orang untuk lakukan apa saja saat ini. Karena orang sekarang tidak mengerti tentang propaganda itu bahayanya apa. Dia cukup sorot satu aspek, satu segmen, kemudian dia tampilkan terus-menerus, bikin gambar yang bagus, kemudian dia tambahkan dengan musik yang apakah musik bersemangat atau musik yang sahdu. Oh, you udah ikut dia bulat-bulat itu. Nah, ini bahaya sekali. Bahaya di mana masyarakat itu menjadi bidak-bidak catur yang dapat digerakkan oleh orang-orang yang menguasai teknologi, punya power, punya popularitas untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Itu bahaya sekali di situ. Kemudian nanti saudara bisa baca detailnya di dalam buku ini. Kemudian The Humiliation of Word. Ini juga buku yang sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Di dalam buku ini dia menyorot tentang kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan images, gambar-gambar. Jadi saat ini saudara-saudara, media dengan audio, bukan hanya audio tapi visual, itu mendominasi kehidupan manusia. Segala sesuatu yang tidak ada visualnya saat ini itu tidak menarik. Saudara, ada orang-orang yang bisa tanpa sadar sudah pagi hanya untuk scroll-scroll TikTok. Karena apa? Karena images, karena visual. Nah, jadi di dalam dunia semacam ini, Jacques Ellul mengatakan karena dominasi dan images itu, visual itu menjadi berhala bagi kita, kata-kata itu menjadi tidak penting sekarang. Kata-kata itu menjadi tidak penting sekarang. Bahkan di dalam gereja orang itu mulai mendengung-dengungkan, tidak usah banyak ngomong, yang penting kita lihat aja. Jadi yang penting sesuatu yang bisa dilihat. Yang dikatakan itu tidak perlu. Saudara-saudara, hidup ini, kalau you memberangus kata-kata, you akan membuat dunia ini menjadi idiot. Saudara ingat, dunia ini diciptakan by word. Tuhan berfirman, dunia ini jadi. Dunia ini diselamatkan by word. Firman yang sejati menjadi manusia. Dan ketika firman yang menjadi manusia itu datang ke dalam dunia ini, apa yang dia lakukan? Dia kasih lihat audio visual, kasih lihat gambar-gambar, kasih lihat PowerPoint. No, yang dia lakukan itu apa? Mengajar. Dan meninggalkan bagi kita apa yang disebut dengan firman Tuhan. Jadi Christianity itu esensinya adalah word, kata-kata. Dan Christianity mengubah dunia ini dengan kata-kata. Nah, kita hidup di dalam era di mana kata-kata itu tidak penting. Orang paling bosan sekali dengar khotbah kalau sudah 40 menit, apalagi 1 jam. Tapi dia tidak akan bosan menghabiskan berjam-jam hanya untuk scrolling TikTok. Why? Karena dia telah diperbudak oleh images. Dia telah diperbudak oleh sesuatu yang visual. Saudara, mayoritas hal-hal yang penting di dalam dunia ini itu adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Satu kali lagi, hal-hal yang penting di dalam hidup saudara seringkali adalah hal-hal yang tidak terlihat. Kebenaran itu saudara bisa lihat, tapi saudara tidak bisa hidup tanpa kebenaran. Keadilan itu saudara bisa lihat, saudara tidak bisa hidup tanpa keadilan. Kasih itu saudara bisa lihat. Yes, of course, itu terlihat dari tindakan. But ide tentang kasih, konsep tentang kasih, itu sesuatu yang invisible. Sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi yang terpenting di dalam hidup ini justru adalah hal-hal yang tidak terlihat. Yang menjadi pilar dari kehidupan moral seseorang, spiritualitas seseorang, kehidupan masyarakat. Seringkali adalah hal-hal yang tidak terlihat.
kebajikan-kebajikan, virtues yang invisible. Tapi di dalam era semacam ini, sesuatu yang tidak terlihat itu dianggap tidak menarik dan dianggap tidak perlu paying attention untuk hal-hal itu. Bahkan mereka bikin semboyan, kalau no pics berarti hoax. Kalau tidak ada gambar berarti hoax. Akhirnya apa? Kita hidup di dalam the humiliation of the world. Kita menghumiliasi, merendahkan kata-kata, dan sebagai akibatnya apa? Kita menjadi orang-orang yang stupid. Saudara, kalau saudara hanya melihat gambar, pindah dari satu gambar ke gambar yang lain, itu tidak akan menolong pertumbuhan kemampuan kapasitas nalar saudara. Bukan hanya soal nalar, tapi kesadaran kebajikan saudara, kesadaran hati nurani saudara, dan lain, itu tidak akan dipertajam. Tapi kalau saudara dengar satu pengajaran yang sangat baik sekali, dengar, kemudian saudara memorize itu, ingat itu, refleksikan itu, tarik implikasinya, perdalam segmen-segmen, aspek-aspek dari ide-ide yang ada, yang saudara dengar di situ. Ambil waktu hening. Kemudian saudara pikirkan itu secara mendalam. Saudara menjadi seorang yang deep thinker. Saudara menjadi seorang pemikir yang sangat baik, yang berpikir logis, yang punya kapasitas untuk mengembangkan pemikiran saudara dan mengembangkan kesadaran saudara sebagai manusia. Karena saudara memberi ruang yang major untuk word, untuk kata-kata. Hari ini kan banyak orang tidak suka membaca. Mereka hanya suka lihat gambar. Dan itu sebabnya tadi saya katakan, dan itu bahkan sudah ada studinya. Sudah ada studinya di Amerika. Anak-anak yang hidup di era kecanggihan teknologi, zaman internet yang blow up sekarang, itu jauh lebih bodoh daripada orang-orang yang hidup sebelumnya. Jadi internet, kemudahan akses informasi sekarang, itu hanya membuat kita mudah dapat informasi, tapi tidak bikin kita jauh lebih pintar dari orang-orang yang sebelumnya. Orang-orang yang para filsuf-filsuf, para pemikir-pemikir yang mempengaruhi dunia ini sampai sekarang, mereka tidak punya internet. Aristotle, Plato, Yesus Kristus, mereka tidak punya internet, mereka tidak punya laptop. Sekarang siapa yang mempengaruhi siapa? Yang mempengaruhi kita guru gembul, yang membaca literatur aja, tidak paham literaturnya. Tapi ditonton oleh 100.000 lebih orang. Ini hidup di dalam dunia yang diperbudak, yang ilahnya, yang berhalanya adalah images. Karena segala sesuatunya tentang gimmick, segala sesuatunya tentang visual, segala sesuatunya tentang penampakan. Yang penting audionya bagus, gambarnya bagus, editannya bagus. Kemudian saudara ngomong dengan gimmick tertentu, oh you dapat itu, dapat itu. Meskipun isinya sampah, you dapat. Ratusan ribu orang akan tonton kamu, jutaan orang akan ikut kamu. Tapi kalau coba bahas tentang ilmu pengetahuan, bahas tentang teori ini, filsafat, teologi, berapa orang yang nonton? Sekarang yang nonton saya 252. 252. The humiliation of word. Jadi kita merendahkan kata-kata. That's why kita stupid. Karena itu kita stupid. Kemudian the political illusion. Ini adalah kritik Ellul mengenai demokrasi ya. Mengenai demokrasi. Dia terutama demokrasi di barat ya, dan saya kira relevan juga dengan politik di Indonesia. Mengenai demokrasi, menurut Ellul, masyarakat itu kelihatannya diajak berpartisipasi. Jadi punya hak suara, punya hak pilih, kemudian boleh mengekspresikan aspirasi, baik itu secara berkelompok, baik itu secara individu, dan lain sebagainya. Kelihatannya begitu. Tapi menurut Ellul itu semua adalah ilusi. Dan dia sebut itu sebagai political ilusi. Why? Karena negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi seringkali menciptakan ilusi politik, di mana masyarakat itu dijanjikan memiliki hak dan akses yang sama secara politik
termasuk kelihatannya berpartisipasi dalam event-event politik, misalnya kemarin pilkada, pilpres, dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, sebenarnya yang mengontrol hukum, mengontrol kekuasaan, mengontrol arus perpolitikan, itu hanya segelintir orang dan sekelompok elit politik. Dan mereka memanfaatkan apa? Memanfaatkan otoritas, memanfaatkan media, memanfaatkan birokrasi, bukan hanya untuk mempertahankan elitisme mereka, tapi juga menggiring dan mengontrol masyarakat untuk ada di pihak mereka. Nah, itu demokrasi atau bukan? Itu demokrasi atau bukan? No, itu ilusi demokrasi. Lihat aja politik kita ini. Itu doang orangnya. Orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya akses kepada otoritas, punya akses kepada jabatan. Kamu orang kecil, pergi lapor kasusmu, itu akan ditaruh di urutan kesekian. Karena kamu tidak bisa bayar. Kamu tidak bisa bayar. Kalau kamu minoritas, kamu urus izin membangun gereja di dalam negara ini, tunggu 20 tahun, itu pun kalau dia ingat, baru dia akan kasih. Kalau enggak, mereka akan demo bertubi-tubi untuk kamu tidak bisa bangun gereja. Kalau kamu minoritas, tidak punya akses kepada kekuasaan, tidak punya akses kepada elit-elit yang mengontrol otoritas kekuasaan di dalam negara ini, kamu salah ngomong sedikit, slip of tongue, keseleo lidah sedikit, masuk penjara kamu. Tapi kalau kamu ada di pihak elit, kamu meskipun yang lapor kamu itu ratusan, ribuan orang lapor, kamu tidak akan disentuh. Why? Karena kekuasaan itu dan hukum itu sebenarnya yang mengontrol itu, mengelola itu hanya segelintir elit yang punya kekuasaan politik. Itu bukan demokrasi. Itu ilusi politik. Makanya dia tulis buku berjudul The Political Illusion. Nah, itu relevan atau tidak dengan kita? Relevan atau tidak dengan kita? Ini buku yang sangat penting sekali untuk kita baca, untuk menggugah kesadaran kita tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia ini. Kemudian The Subversion of Christianity. Menurut Ellul, dan karena dia seorang Kristen, pemerintah yang korup, melakukan opresi, penindasan, dan tidak adil, injustice, dan tidak mempedulikan kebenaran, memang adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang jahat secara politik. But sebenarnya apa yang mereka lakukan itu di bawah kendali dari kekuatan demonik, kekuatan roh-roh jahat. Jadi mereka sebenarnya menjadi alat, menjadi kaki tangan dari kekuatan-kekuatan demonik. Saudara-saudara, banyak orang tidak berpikir sejauh itu ketika melihat seorang penguasa itu menjadi tiran, atau menjadi haus kekuasaan, atau melakukan ketidakadilan, atau tidak peduli dengan masyarakat bawah, masyarakat kecil. Deep down, karena yang kita lihat adalah orangnya. Nah, kekristenan mengajarkan kita bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini itu tidak terlepas dari influence, pengaruh dari dunia spiritual. Jadi dominion and powers yang korup, itu sebenarnya merupakan manifestasi dari pengaruh dan influence dari kekuatan-kekuatan demonik. Nah, ini inti dari apa yang dia tulis di dalam The Subversion of Christianity. Dan ini mengantar kita kepada Anarchy and Christianity yang dikutip oleh Pak Guru Gembul, dan Pak Guru Gembul completely miss the point. Completely miss the point. Saudara, memang betul. Kalau saudara baca tulisan-tulisan politik dari Jacques Ellul itu sangat negatif terhadap pemerintah. Sangat negatif. Dan itu bisa dijelaskan berdasarkan latar belakangnya. Saudara ingat dia lahir tahun 1912, meninggal tahun 1994. Ketika dia ada di usia pertengahan, usia parubaya, itu terjadi Perang Dunia Kedua. Nazi di Jerman, Hitler, itu membantai orang-orang Yahudi.
Dan Jacques Ellul adalah salah satu orang yang sangat giat berperan aktif membantu orang-orang Yahudi dengan menciptakan identitas palsu waktu itu. Jadi dia orang Yahudi tapi mereka bikin semacam fake ID card begitu, tanda kartu pengenal yang fake begitu, yang menyatakan mereka bukan orang Yahudi supaya tidak ikut dibantai oleh Hitler. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Jacques Ellul ini terlibat aktif di dalam Dewan Gereja Dunia. Jadi kalau kita di Indonesia ada PGI, pada level dunia itu ada Dewan Gereja Dunia. Tapi kemudian dia keluar dari Dewan Gereja Dunia karena menurut dia Dewan Gereja Dunia tidak cukup alkitabiah dan tidak cukup kritis terhadap pemerintah. Jadi dia memang sangat bersikap negatif terhadap pemerintah, mengingat latar belakang yang tadi. Jadi kalau saudara baca tulisan-tulisannya tentang politik, memang saudara akan lihat pemerintah itu hampir-hampir tidak ada baik bagusnya di mata Jacques Ellul. Yes, itu adalah apa yang saudara ketemu di dalam di dalam tulisan-tulisannya mengenai politik. Apakah di dalam Political Illusion atau The Subversion of Christianity, atau juga di dalam Anarchy and Christianity. But waktu Ellul bicara tentang Anarchy and Christianity, Ellul tidak mendefinisikan anarki berarti penolakan total terhadap pemerintah, otoritas, dan penguasa. Never. In fact, kalau saudara baca di buku ini halaman 11, saya memang tidak bikin slide-nya, tapi saya baca bukunya. Sudah tadi saya bilang saya baca tulisan-tulisan Ellul. Di halaman 11, Ellul bilang begini. Saya kopas saja ya, supaya saudara bisa baca sama-sama. Ini definisi dari Ellul tentang anarki yang dia bicarakan. Bentar, saudara bisa baca sekarang. Ini yang dia bicarakan, saudara lihat di banner. By anarchy, ini di halaman 11 dari buku Anarchy and Christianity. Di sini. By anarchy, I mean an absolute rejection of violence. Penolakan mutlak terhadap kekerasan. Nah, itu sama atau tidak dengan yang dijelaskan oleh Guru Gembul tadi? Sama atau tidak? Guru Gembul tadi waktu menjelaskan pemikiran Jacques Ellul mengenai Yesus, dia jelaskan bahwa Yesus mengajarkan dan Jacques Ellul mengajarkan bahwa Yesus mengajarkan. Jacques Ellul menulis bahwa Yesus mengajarkan, kita tidak perlu ada orang ngatur kita tidak perlu otoritas, kita tidak perlu pemerintah, kita tidak perlu hukum. Ngapain ngatur-ngatur orang lain? Tidak boleh ada sesuatu yang eksternal yang mengatur kita. Itu bukan yang dijelaskan oleh Jacques Ellul. Jacques Ellul mendefinisikan anarki berarti an absolute rejection of violence. Penolakan mutlak terhadap penggunaan kekerasan. Nah, kenapa dia definisikan begini? Jadi ingat ya, anarki di dalam tulisan Jacques Ellul itu bukan penolakan terhadap otoritas. Meskipun yes, implikasinya, tapi dia bicara tentang penolakan yang lain. Bukan saya tidak perlu pemerintah, saya tidak perlu hukum. Bukan itu. Bukan itu. Definisinya adalah an absolute rejection of violence. Itu di halaman 11. Jadi completely lain dari yang dijelaskan oleh Pak Guru Gembul di dalam kontennya itu. Nah, kenapa dia definisikan begini? Saudara ingat tadi saya katakan, di dalam pemikiran politik Jacques Ellul, pemerintah itu hampir sangat-sangat amat negatif. Sangat-sangat amat negatif. Nah, kalau you mengatakan pemerintah itu sangat negatif, dalam arti pemerintah itu korup, alat demonic powers, misalnya di Subversion of Christianity, menciptakan ilusi politik, the political illusion. Makanya tadi saya bahas dulu tulisan-tulisannya yang tadi. Kalau pemerintah itu sangat negatif, lalu apa sikap kita? Apakah opsi kita adalah kita turun ke jalan, kemudian blokade jalan, bakar gedung-gedung, bakar ban, kemudian menciptakan kekerasan, menciptakan perlawanan,
menciptakan revolusi di jalan dengan menggulingkan pemerintah yang ada atau mentiadakan sama sekali pemerintah itu? Elul bilang tidak. Kekristenan meskipun, menjadi ini pemikiran Elul ya, meskipun pemerintah itu negatif, tapi opsi kita itu bukan kekerasan. Opsi kita itu bukan violence. Opsi kita itu bukan revolusi di jalan, membakar ban, merusak fasilitas publik, membom jembatan dan lain sebagainya. Bukan, itu bukan opsi Kristen. Itu bukan way, cara Kristen untuk deal dengan pemerintah yang korup. Opsi Kristen adalah an absolute rejection of violence. Nah, sekarang pertanyaan. Oke, di satu sisi ini masih pemikiran Elul ya. Saya tidak bilang saya setuju atau tidak setuju. Tapi kan kita perlu ngerti dulu dia ngomong apa. Setelah itu baru kita kasih respons kan. Kalau menurut Elul pemerintah itu sangat negatif. Tapi di sisi lain kamu tidak boleh lakukan kekerasan. Bagaimana kamu menghubungkan dua ide ini? Negatif, dan negatif berarti tidak bagus untuk masyarakat. Tapi kamu juga tidak boleh lakukan kekerasan. Lalu bagaimana kamu menangani, deal dengan otoritas pemerintah yang jahat itu? Nah, karena itu di dalam Anarchy and Christianity, Elul menyorot beberapa pilar penting di dalam ajaran Yesus. Yang pertama itu adalah kasih, ajaran tentang kasih. Kemudian ajaran tentang freedom, dan ajaran tentang non-violence. Jadi ada 3 pilar penting yang dia sorot dari perjanjian lama, dari Yesus, dan juga dari surat-surat Paulus. Ajaran tentang kasih, kalau kamu memiliki kasih, kamu tidak akan terlibat di dalam kekerasan. Kemudian freedom, dia definisikan freedom itu apa? Freedom itu bukan getting rid of all authority, bukan menyingkirkan semua authority. Tapi freedom, Christian freedom, kebebasan Kristen berarti kamu tahu, kamu memang hidup di dalam otoritas negara, tapi kamu punya otoritas yang lebih tinggi dari negara, yaitu otoritas Tuhan. Jadi Tuhan adalah raja di atas segala rajanya, king of kingsnya. Negara itu punya otoritas. Jadi freedommu sebagai orang Kristen adalah melalui consciousnessmu, kamu membuat rejection atau resistance, penolakan terhadap otoritas yang korup itu. Tapi resistensi itu bukan dengan kekerasan. Lalu modelnya apa? Modelnya adalah Yesus. Modelnya adalah Yesus. Saudara lihat, Yesus misalnya yang dikutip oleh Pak Guru Gembul, yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Nah, itu tidak berarti kamu membiarkan dirimu diperlakukan tidak adil. Tapi poin dari Yesus menurut Elul ya, menurut Elul poin dari Yesus adalah opresi, ketidakadilan, humiliation itu, kamu perlu reverse itu, perlu balik itu, dengan memperlihatkan cara hidup Kristen. Ini bukan cara saya. Cara menampar itu kan cara dunia ini. Cara Kristen itu bukan menampar. Cara Kristen adalah mengasihi. Jadi itu bukan soal kamu membiarkan dirimu diperlakukan seenak-enaknya oleh orang lain. Tapi poinnya di situ adalah ketika dunia ini memperlihatkan caranya terhadap kamu, opsinya itu bukan kamu bikin kekerasan, dininju balik, atau pancung batang lehernya, atau bikin bom panci, pergi bom mall, kemudian penis ketinggalan di jalan raya. Itu bukan cara Kristen. Cara Kristennya adalah love, bahkan berdoa bagi musuhmu. Ngerti enggak maksud Elul di sini? Ngerti enggak maksud Elul di sini? Itu cara Kristen. Untuk mengatakan ketika berhadapan dengan pemerintah yang opresif, yang tirani, yang injustice, yang tidak adil, cara Kristen itu bukan violence, bukan revolusi di jalanan, bukan. Cara Kristen adalah menghidupi pilar-pilar kebajikan Kristen, kasih,
dengan kesadaran akan freedom, kesadaran akan kebebasan. Nah, Pak Guru Gembol kemudian mengkontraskan Yesus dengan Paulus. Tadi saudara lihat di cuplikan tadi, Paulus menyimpangkan mana dalilnya, mana ayatnya. Satu kali lagi, kalau baca literatur Kristen itu jangan pakai mindset Islam. Kalau di Islam kan kamu harus nanya mana dalilnya, mana ayatnya kan. Kekristenan itu bukan agama ayat-ayatan. Alkitab itu bukan kalimat-kalimat lepas. Kekristenan bisa bicara tentang theological foundation, dasar teologis, tanpa harus mengutip ayat. Karena Alkitab itu terdiri dari narasi, cerita. Dan seringkali poin dari sebuah cerita, message dari sebuah cerita, itu bukan soal ayat. Tapi setelah you baca cerita itu kesimpulannya apa? Itu poinnya. Jadi jangan pakai mindset Islamik. Mana dalilnya, mana ayatnya. Itu kalau you baca Quran, kalau you baca hadis, silakan, itu kan iman kamu. Tapi jangan pakai apa yang kamu imani mengenai Quran, mengenai hadis, untuk kamu pakai itu untuk membaca Alkitab. Itu poin saya di situ. Jadi jangan mess up itu di situ. Bukan itu. Jadi dia mengkontraskan Yesus dengan Paulus dan memperlihatkan kutipan dari Jacques Ellul. Memang dia perlihatkan ada satu literatur yang lain, tapi termasuk dia perlihatkan Jacques Ellul juga di dalam screen yang tadi ya. Saudara tadi bisa lihat itu di Hierarki itu dalam pikirannya Pak Ellul gitu. Nah, ini ya. Ya. Ini waktu dia bicara tentang Paulus, kemudian dia perlihatkan kutipan juga dari Jacques Ellul tadi. Mana mungkin ada bawa senjata. Ya, jadi menurut dia Jacques Ellul mengatakan Yesus bilang kita anarki dalam arti menolak pemerintah, which is salah. Jacques Ellul enggak maksud begitu. Tapi Paulus bilang mari kita taat kepada pemerintah. Jadi Paulus ini membelot dari ajaran Yesus. Ini yang saya bilang, orang membaca sambil berhalusinasi. Betul-betul berhalusinasi. Saudara, kalau you baca buku Anarchy and Christianity yang sekarang ada di screen, setelah dia membahas tentang Yesus, kemudian Ellul membahas tentang Paulus di halaman 77 sampai 85. Halaman 77 sampai dengan 85. Saya tidak mungkin kutip semua sekarang di sini. Tapi you boleh cek sendiri. Halaman 77 sampai 85 dia bahas tentang Paulus. Dan Ellul sama sekali tidak mengkontraskan Yesus dengan Paulus. Malah sebaliknya, Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 yang dialusi oleh Guru Gembul, dan itu dibahas secara khusus oleh Jacques Ellul di dalam Anarchy and Christianity. Bahkan dia kasih satu appendix tentang tafsiran Calvert mengenai Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Intinya begini, menurut Ellul, kenapa Paulus ngomong begitu? Karena historical konteksnya. Konteksnya adalah pada masa itu orang-orang Kristen sedang hidup di dalam masa opresi. Masa penindasan dari pemerintah Romawi. Di dalam konteks semacam itu, Paulus mengajarkan kamu harus hidupnya benar dan taat kepada apa yang menjadi kewajiban kamu, misalnya membayar pajak, dan terutama berdoa bagi mereka. Berdoa bagi mereka, karena pemerintahan itu berasal dari Allah dan menyandang pedang keadilan Allah untuk menghukum kejahatan. Jadi kalau kamu melakukan kejahatan, kamu harus takut dengan mereka. Tapi kalau kamu hidup benar, kamu tidak perlu takut dengan mereka. Poinnya apa? Jacques Ellul bilang, sebenarnya Paulus dan Yesus menegaskan poin yang sama. Di atas pemerintah itu ada Tuhan. Pemerintah itu tidak memegang ultimate authority. Otoritas paling absolut itu bukan pemerintah. Pemerintah itu memegang otoritas derivatif yang didapatkan dari Tuhan. Tapi otoritas itu sendiri menurut Ellul, otoritas yang sebenarnya didapatkan dari Tuhan itu, sebenarnya otoritas yang sangat kuat kecenderungan untuk korup.
sangat kuat kecenderungan untuk korup. Karena itu, event Paulus ketika menasihati orang-orang Kristen untuk taat kepada pemerintah, mengatakan berdoa bagi mereka. Nah, refleksi dari Elul itu menarik mengenai berdoa bagi mereka. Why you harus berdoa bagi mereka? Kenapa you harus berdoa bagi mereka? Bukan supaya mereka tambah kaya. Poin Elul adalah kenapa Paulus nyuruh orang Kristen berdoa bagi mereka. Karena dengan doa kita punya harapan Tuhan mengubah orang-orang yang opresif itu, yang tidak adil itu, yang jahat itu, menyalahgunakan kekuasaan itu untuk menciptakan masyarakat yang jauh lebih baik, menjalankan pemerintahan yang jauh lebih baik. Jadi menurut Elul, Yesus dan Paulus itu berkontinuiti di dalam pandangan politik mereka. Bukan berkontradiksi seperti yang dikatakan oleh guru gembul. Teori atau cuap-cuap bahwa Paulus itu membelot dari ajaran Yesus, itu kan cuap-cuap dari para polemikus muslim. Apapun bacaannya, Paulus harus selalu salah. Mau baca apa saja, mendadak Paulus yang salah. Elul tidak ngomong begitu. Elul tidak mengatakan bahwa Paulus membelot dari ajaran Yesus. Jadi Yesus bilang kita menolak pemerintah, tapi Paulus bilang mari kita taat kepada pemerintah. Pertama, Elul tidak mendefinisikan anarki sebagai penolakan terhadap pemerintah. Elul mendefinisikan anarki sebagai penolakan terhadap kekerasan. Betul, dia punya pandangan yang negatif terhadap pemerintah, but itu bukan definisi dari anarki. Dalam poin itu, Yesus dan Paulus berkontinuasi. Kalau kita menggunakan pemikiran dari Elul, Paulus juga tidak pernah mengatakan, oke, kalau kamu pergi, pemerintahnya jahat, kamu bawa pedang, pergi pancung kepalanya. Tidak pernah. Malah di dalam Roma pasal 12, Paulus mengatakan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Prinsip itulah yang ada di Matius pasal 5, bukan? Ketika Yesus mengatakan kalau ada orang tampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi Yesus kasih contohnya, tapi Paulus bicara prinsipnya. Sama atau tidak? Sama dong. Sama dong. Paulus bicara prinsipnya, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus menyorot prinsip itu bukan dengan ngomong prinsipnya, tapi contohnya apa? Contohnya seperti yang saudara baca di dalam Matius pasal 5. Jadi Paulus dan Yesus menurut Elul itu bukan dua tetangga yang saling bertengkar. Paulus itu bukan pembelot. Menurut Elul, entah di halaman berapa, di pojok sebelah mana, guru gembul ini mendapatkan ide bahwa Paulus itu menyimpang dari ajaran Yesus. Inilah yang saya bilang, orang-orang ini cenderung untuk membuat segala sesuatu di dalam dunia ini menjadi siskabab. Begitu mereka baca sebuah literatur, mendadak mereka campur adukan dengan segala sesuatu. Semua safety tank, sebuah tai kambing, tai kerbau, tai sapi yang ada di dalam otak mereka, itu mereka blender jadi satu, kemudian mereka pakai untuk baca literatur. Jadi Elul tidak bilang Paulus dan Yesus bertabrakan, Paulus pembelot, Elul tidak bilang begitu. Mendadak seorang guru gembul membaca Jacques Elul dan dia dapat ide Yesus dan Paulus itu saling berkontradiksi. Paulus membelot dari ajaran Yesus. Gimana ceritanya itu? Nah, saudara-saudara, terakhir, saya tidak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Jacques Elul itu benar. Saya tidak bilang begitu. Karena tadi saya katakan objektif saya itu ada dua. Pertama, memperlihatkan bahwa guru gembul itu misrepresenting apa yang dikatakan oleh Jacques Elul. Jacques Elul tidak ngomong begitu. Tidak ngomong begitu. Jadi reading comprehension dari Pak Guru Gembul itu betul-betul sangat memalukan. Tapi yang kedua, objektif saya adalah oke, kalau Pak Guru Gembul salah paham, apa sebenarnya yang dikatakan oleh Jacques Elul?
Dan yang sebenarnya dikatakan Jacques Ellul tadi saya sudah jelaskan. Terlepas dari apakah you setuju atau tidak setuju bahwa memang Yesus begitu, Yesus mengajarkan anarki dalam pengertian begitu, terlepas dari itu irrelevan di sini. Irrelevan di sini. Karena kita tidak sedang bahas tentang political theology di sini, tidak bicara tentang politik Yesus di sini atau politik Paul. No, kita bicara tentang pemahaman guru Gembul mengenai political theology, teologi politik dari seorang filosof, seorang historian, seorang teolog, seorang sosiolog, seorang ahli hukum yang sangat besar bernama Jacques Ellul.